Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-malikul haqqul mubin shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah, walaupun dalam kondisi hujan kita tetap dapat hadir, diberi kekuatan, diberi hidayah dan inayah pada Allah, oleh Allah pada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagai jalan bagi kita untuk diampuni oleh Allah SWT. Amin. 2 minggu lalu saya telah menerangkan tentang Islam sebagai jalan keselamatan. Yang saya terangkan dulu awalnya mulai dari fungsi Quran ya, kalau nggak salah ya, sebagai huda, sebagai zikro, dan sebagai busro. Sebagai petunjuk dia jatuh pada 6 mukhatab, pada orang-orang biasa, ya ayyuhan nas, ya kan, pada orang beriman, pada orang muqinun, orang yang yakin dan sebagainya. Sebagai zikro atau peringatan, Quran fungsinya memperingatkan kita tentang adanya bahaya azab Allah. Sesuai surat Al-Kahfi, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Quran itu fungsinya sebagai peringatan akan ada azab dari sisi Tuhan yang sangat pedih untuk kamu semua. Itu fungsinya Quran. Jadi di banyak ayat karena Allah menceritakan bagaimana adanya neraka, adanya siksa-siksa, ya, itu di mukhatabnya kita. Lalu sebagai busra atau kabar gembira, Quran menceritakan nanti akan ada pahala yang besar. Al-Kahfi juga bilang begitu. Wa yubasyshirul ladzina amanu wa ya'maluna shalihat anna lahum ajron kasir, ajron hasanah kan. Jadi yang dimaksud dengan azab yang diperingatkan itu dan kabar gembira yang diperingatkan itu yaitu ajrun hasanah adalah neraka dan surga. Sehingga kita mulai menapaki bahwa Islam ini hadir memberitahukan pada kita melalui Quran bahwa kita akan kemana? Akan menuju pada surga dan neraka. Ke surga itu ada jalannya. Jalannya kan disebut sabil, torik, ya kan? Disebut dengan apa lagi? Sirat ya. Kalau jalan yang sirat itu namanya siratal mustaqim. Ini kita minta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita minta jalan ke surga. Dalam surat Al-Maidah disebut subulas salam. Jalan keselamatan. Itu yang kita cari. Jalan yang menghindari kita dari neraka dan mengantarkan kita pada surga. Nah, jalan itu yang utamanya adalah Islam. Gitu. Nah, hari ini saya mau menerangin fakta-fakta apakah betul Islam itu memang menjadikan kita bisa selamat masuk surga. Ya, artinya kita benar berjalan walaupun berliku-liku, yang penting jalan itu lurus kepada Allah. Jalan keselamatan namanya. Nah, jadi kita perlu tahu sekarang, kita kupas dulu di hal mana Islam mengantarkan kita pada keselamatan. Artinya menghindari kita dari neraka dan mengantarkan kita pada surga. Pertama, faktanya ya, Islam itu adalah agama satu-satunya yang diakui oleh Allah. Ya, jadi agama lain memang ada, Allah mengakui juga. Allah mengakui agama lain itu dengan satu kalimat begini.
Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus semua rasul-rasulnya dengan agama yang hak untuk memperlihatkan pada agama-agama lain. Nah, agama lain disebut. Tapi Allah menyebut agama Islam maupun yang dinil haq tadi maupun yang agama lain, tetap saja dalam ayat lain Allah sebut innad dina indallahil Islam. Itu buktinya Allah menyatakan sesungguhnya agama di sisiku adalah Islam. Jadi yang disebut agama itu kalau menurut definisi Allah sendiri, agama itu 3 syaratnya. Pertama, ada yang disembah, dan yang disembah mesti Allah. Kedua, ada yang menyembah. Ketiga, ada penyembahan. Nah, yang disembah disebut al-ma'bud. Al-ma'bud itu Allah. Lalu yang kedua, yang menyembah disebut al-abid atau al-ibad, atau kita abdun, hamba. Nah, penyembahannya namanya ibadah. Itu Islam. Jadi kalau agama lain mau disebut agama, dia mesti memenuhi 3 kriteria ini. Sekarang kita lihat agama Hindu. Yang disembah ada nggak? Ada yang disembah. Yang menyembah ada. Terus penyembahannya ada. Tapi dia nggak memenuhi syarat yang pertama. Yang disembah itu mesti Allah, bukan Brahmana. Jadi Hindu bukan agama. Itu ngukurnya gitu ngukurnya. Buddha juga begitu. Buddha yang disembah ada, al-ma'budnya ada, tapi bukan Allah. Siddhartha Gautama berarti bukan agama. Gitu. Makanya Allah nyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku, kata Allah, adalah Islam. Pertama, ya, coba buka suratnya. Suratnya ada di Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Cukup sampai situ. Titik. Agama di sisi Allah ialah Islam. Di sisi maksudnya yang Allah turunkan kepada manusia, Islam. Kenapa Allah berkata begini? Maksudnya Allah mau bilang agama yang bikin kamu selamat itu cuma Islam. Nah, ini mulai pertama, faktanya Islam sebagai jalan keselamatan. Allah sendiri menyatakan agama yang benar nih Islam. Jadi alhamdulillah sampai titik ini kita udah menjadi golongan yang selamat. Amin. Kita udah menjadi golongan selamat. Nggak perlu susah payah lagi untuk masuk Islam. Walaupun pada kenyataannya kita ini Islam dari lahir, kan nggak syahadatin, tapi Allah bantu melalui Rasulnya. Akhirnya kita setiap hari bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun untuk itu juga Rasulullah menyuruh kita lagi, jadidu imanukum bi syahadati alla ilaha illallah. Perbarui semua kamu punya iman ini dengan berkata la asyhadu an la ilaha illallah. Tiap hari bangun tidur bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup itu dulu ya. Jadi Islam adalah agama di sisi Allah. Beruntung kita. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam itu? Agama Islam itu Rasulullah menerangkan bahwa agama Islam yang dimaksud sama Allah itu agama yang dibangun dengan 5 dasar. Syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat dan haji. Jadi kalau yang nggak pakai dasar ini bukan Islam. Kan ada kan orang-orang maaf ya, yang firqah pecahannya Islam. Islam jamaah sama apa? Ada. Yang Ramadan nggak puasa ada. Yang hajinya nggak usah ke Mekah, cukup ke mana? Ada. Nah ini enggak nih, lengkap ini. Nah ini bisa kita lihat hadis nomor pertama, Dek. Hadis pertama. Syiah bukan pecahan Islam. Wow, pecahan. Ntar. Pertama bukan pecahan bulat.
Kalau kita lihat hadis nomor pertama, bunyinya seperti ini. Dicek pertama. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Di atas 5 perkara. Artinya Islam itu sebagai fondasi, ya. Apa aja itu perkaranya? Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Wa itauz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, dan pergi haji baiti itu ke Mekah, ya. Wa shaumur Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi Islam ini batu dengan yang di ayat tadi, inna dina indal Islam, adalah Islam yang ini. Ada orang Islam yang bilang, saya sudah sampai tarekat, hakikat, ma'rifat, nggak perlu sholat lagi. Bukan Islam. Bukan Islam itu. Bohong. Nabi aja sampai matinya sholat kok. Masa ada orang yang berhak nggak sholat, gitu ya. Jadi itu dulu. Pertama tadi apa? Islam itu agama yang di sisi Allah, yang benar, datang dari Allah. Tuh. Fakta pertama bahwa Islam itu sebagai jalan keselamatan. Fakta kedua, Islam itu agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah. Fakta kedua, Islam itu agama yang paling sempurna dan Allah ridhoi. Ini perlu Bapak tahu ya sejarahnya. Kenapa saya sampai ngomong begini? Jadi waktu Rasulullah khutbah wada itu khutbah haji wada, haji perpisahan. Karena Rasulullah tuh haji cuma sekali, 3 bulan setelah Rasulullah haji, beliau wafat. Nah waktu di Arafah, pas hari Jumat, Hajjul Akbar namanya, Rasulullah menjadi khatib Jumat di Arafah dengan jumlah jamaahnya waktu itu 62.000 sahabat. Tanpa speaker, Rasulullah kemudian membacakan khutbah wada. Di selipan khutbah itu ada kalimat yang Jibril tak turunkan langsung. Jibril bisikin Rasulullah, nih Muhammad ngomong begini, ini ayat Quran nih. Nah bunyinya begini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ada di Al-Maidah di pertengahannya. Al-Maidah, coba buka Al-Maidah di ayat 3 di bagian tengah. Al-Maidah ya, surat kelima di ayat 3 bagian tengahnya. Cari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Berarti Islam sempurna ya. Terus wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Terus terakhir wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, berarti Islam tuh yang kedua ini ya. Faktanya sempurna dan Allah ridhoi. Itu dulu ya. Islam sempurna. Saking sempurnanya Islam, Rasulullah sampai berkata, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang sanggup untuk menandingi ketinggian Islam. Ajaran manapun, kapanpun, kalau ada orang yang bilang saya mujaddid, saya pembaru, saya ada ajaran baru nih yang lebih tinggi daripada Quran, nggak bisa. Rasulullah bilang Islam sudah sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kesempurnaan Islam ditandai dengan keterangan Rasulullah mengenai Islam ini lewat jawaban Rasulullah terhadap 4 pertanyaan dari sahabat. Sebenarnya bukan sahabat yang tanya. Sahabat pertama kali bilang, tolong kasih saya amalan
yang bisa menyebabkan saya masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kata sahabat begitu. Rasulullah jawabnya apa? Jawabnya kita lihat. Terus pertanyaan kedua, Rasulullah bilang nih sama sahabat nih, bilangnya begini, maukah kau saya kasih berbagai jenis pintu kebaikan? Mau. Rasulullah terangin. Yang ketiga, Rasulullah nanya lagi sama sahabat, maukah kamu saya kasih pusatnya dari itu semua? Mau. Pusatnya adalah Islam. Nah itu. Terakhir, Rasulullah bilang, maukah kamu saya kasih satu lagi amalan yang jika kamu amalkan ini, maka yang tadi semua nomor 1 neraka surga, nomor 2 apa, nomor 3 kamu dapat semua? Mau. Yaitu jaga lisan. Inilah kesempurnaan Islam. Kalau 4 ini Bapak bisa laksanakan, udah selesai perkara. Pasti dapat apa yang disebut dengan subulas salam itu. Nah kita lihat sekarang hadis nomor 6 mengenai bukti kesempurnaan Islam, ya. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya, kata Mu'az, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Beritahukan padaku perbuatan apa yang dapat memasukkanku dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ingat, Mu'az bilang apa? Tolong sampaikan padaku perbuatan apa yang jauhin aku dari neraka dan masukin ke dalam surga. Jawaban Rasulullah apa? Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala, yaitu, lihat, beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ini namanya syahadat. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Ini apa nih yang dijawab Rasulullah? Islam. Jadi diterangin sama Rasulullah sendiri, Islam itu bisa masukin kita ke surga, jauhin kita dari neraka. Paham? Inilah subulas salam. Bayangkan tuh Pak, jawabannya canggih ya. Jadi kita nggak perlu bukti lagi sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita melaksanakan yang 5 itu aja repot, ya kan? Sholat nggak bener, nggak khusyuk, puasanya belang mentong, hajinya masih dalam hayalan, ya kan? Zakatnya nggak keruan, yang apa yang disakatin, nggak punya harta mau disakatin. Jadi ini Islam tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Kata-kata ya agama Islam itu sempurna, maksudnya? Ya, artinya kan nggak boleh ya. Terus sekarang kan ada kalangan yang sekarang ini lagi ini Islam Nusantara itu udah tidak boleh kan? Itu kacau itu. Itu udah ngomongan lebih itu menurut saya sih. Ngomongan lebay. Ya, lebay. Itu ya. Jadi yang pertama itu dulu, Mu'az bin Jabal bertanya, apa sih amalan yang bisa masukin saya ke surga, hindarin dari neraka? Rasulullah jawabnya apa? Islam. Sekarang pertanyaan kedua, Rasulullah yang nanya nih, maukah engkau ala ukhbiruka biroksil amri? Iya. Enggak dong, sorry. Ala adullaka ala abwabil khair. Ini, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Mau, ya kan? Apa aja pintu kebaikan itu? Rasulullah menjawab sendiri, puasa adalah benteng, sedekah menghapus kesalahan, dan sholat malam. Artinya puasa, sedekah itu zakat, dan sholat malam itu kan juga nerangin Islam Pak, ya kan? Islam juga diterangin, sholat, puasa, dan zakat. Jadi dia adalah pintu kebaikan. Kalau tadi Islam itu subulas salam, sekarang pintu kebaikan. Musik kita udah bangga nih, apa nomor 2 ini udah bangga kita nih, ya kan? Pertama Islam tadi sebagai apa? Agama di sisi Allah. Yang kedua sempurna. Lalu pertanyaan Rasulullah selanjutnya, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Kata Mu'az, kata Rasulullah, pokok dari segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Lagi-lagi yang diomongin Islam. Terakhir, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan
kalian dapat memiliki semua itu? Mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab sambil pegang mulutnya, jaga nih, jaga. Muaz heran, apakah kita cuman kalau ngomong dikit aja bisa masuk neraka? Celaka kamu Muaz, berapa banyak orang masuk neraka hanya gara-gara ininya. Jadi intinya Islam sebagai jalan keselamatan, yang penting ini. Kalau bisa jangan keluar yang enggak, yang keluar yang baik-baik aja. Ya Quran, ya hadis, dakwah itu paling benar tuh. Makanya ngirilah sama Pak Ludi. Kok mau berjuang terus? Baca, bikin ngetan, ngetik. Begitu wah buru-buru dakwah di mana-mana ya. Karena itulah pokok dari Islam tuh itu. Oke? Habis ini jelas gak? Ya, baru dua fakta kan. Pertama, Islam agama di sisi Allah yang Allah kasih sama kita. Yang kedua, Islam tuh Allah sempurnakan dan Allah ridhoi. Sempurnakan udah kita ngomongin barusan nih. Ya, sempurna ya. Jadi sempurna karena meliputi semuanya dia. Tapi lagi-lagi jawaban Rasulullah cuma seputar sholat, zakat, apa, selamat kamu. Tenang aja gitu. Nah, lalu Allah ridhoi Islam. Ya kan? Warahmatullahi Islam ini tadi di Al-Baqarah 3. Maksudnya kalau Allah udah ridho Islam sebagai agama kita, kewajiban kita ridho Islam sebagai agama kita. Yang Allah ridho, maksud kita nggak ridho. Oleh sebab itu saya ulang pelajarannya kemarin tuh 3 minggu lalu. Mari kita baca terus tuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Wabi Muhammad 3 kali pagi, 3 kali sore. Buka hadis lagi, hadis nomor 10. Jadi kalau Allah udah ridho sama Islam, kita pun harus ridho berislam. Hadis nomor 10 ya. Saya ulang lagi tuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk surga. Bener dong, Islam jalan keselamatan. Cuma dengan ridho doang gitu. Pak, sayang ridho gak masuk di 6 kali penjara. Redaksinya dua ya Pak Mas. Hah? Redaksinya ada dua ya. Yang satu Nabi Muhammad SAW. Ini nggak ada. Oh ini nggak ada memang. Ini kan nggak ada teksnya memang. Ini kan kata-kata Rasulullah. Barang siapa yang ridha Allah sebagai ininya gitu, dan jadi maksudnya man pagi sore itu kan pakai. Oh iya Pak ya, di sini enggak. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Oke? Jelas ya? Jadi saya ulangi lagi dari awal tadi, ada beberapa fakta yang membuat kita yakin bahwa Islam adalah sebagai jalan keselamatan. Pertama, Islam adalah agama yang dari sisi Allah, agama yang diakui Allah, satu-satunya agama. Biarin agama lain ada sampai sekarang, faktanya juga memang agama lain lebih besar Pak. Dari 8 miliar penduduk dunia, orang Islamnya cuma 1,9 miliar. Itu pun mesti disaring lagi Pak Kadir ya, yang beriman, yang bertakwa, berapa nggak tahu deh, yang abangan, tapi Islam yang penting, kan gitu ya. Berarti memang Islam ini nggak populer memang, tapi dia agama yang diakui Allah dari sisi Allah langsung. Satu faktanya. Dan Allah menyuruh kita berislam ini nggak sembarangan, ya. Nah yang kedua, Islam itu agama yang sempurna dan Allah ridhoi. Sempurnanya dilihat dari kata-kata Rasulullah, ya'lu wa la yu'la alaihi. Apa orang Yahudi heran, ini Islam ini ngajarin cebok ya? Iya. Sahabat tanya, iya benar. Kami disuruh Rasulullah beristinja memakai 3 batu. Kami disuruh begini, disuruh begini. Sampai nyukur bulu jembut ada loh. Bayangin. Jadi nggak sembarangan Islam tuh. Sampai pernikahan, perceraian, jima yang masyhur, jima yang ada semua. Artinya sempurna Islam itu. Mau tanya apa? Ekonomi ada, soal marah, soal ketawa, soal senyum ada semua. Ya, tinggal kitanya aja yang rajin-rajin gitu. Nah, dia agama yang Allah ridhoi.
Karena Allah menyatakan sendiri melalui Jibril pada sahabat Rasulullah berkhutbah itu, waraditu lakumul islami dina, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Jadi Allah sahkan di Haji Wada itu Islam diridhoi oleh Allah. Makanya kita kemudian mesti ridho dengan cara ngomong itu tadi, raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Insyaallah wajabat lahul jannah. Jelas? Nah, itu fakta kedua. Fakta ketiga, Islam itu agama keberuntungan. Agama hoki. Kalau bahasa baratnya agama lak Bandung. Ya, lucky look lah. Cowboy. Ini bisa Bapak lihat ada satu ayat yang menarik nih untuk dibahas nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Dibuka. Ali Imran 85. Islam sebagai agama keberuntungan dilihat dari ayat ini. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami dina, selain Islam sebagai agamanya, ya gitu ya. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya semua amalannya, semua ibadahnya, enggak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti mafhum mukhalafahnya, Islam ini agama keberuntungan. Siapa yang milih Islam sebagai agamanya pasti di akhirat beruntung. Kita lihat dulu sekarang. Keberuntungannya kita itu mulai dari awal kita Islam, Allah udah kasih untung sama kita. Buktinya apa? Rasulullah berkata, orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang pilihan, Pak. Walaupun kita ini lahirnya udah Islam ya, tapi kita dipilih. Jangan sembarangan. Bahasa Arabnya orang pilihan apa? Orang-orang yang dipilihin. Bahasa Arabnya apa? Mustafa. Mustafa itu orang pilihan. Kita ini Mustafa semua nih. Ya. Jangan sebisanya ya Rabbi bil Mustafa, tahu aja gitu doang. Itu artinya apa Pak Haji? Wahai Tuhanku, dengan orang pilihan ini atau Nabi Muhammad ini, balik maqasidana, sampaikan maksudku. Gitu. Ustadz bisa bahasa Arab ya? Kok keren gitu ya? Sialan loh. Lahir di Madinah. Lahir di Mekah. Nah, siapa-siapa yang masuk Islam itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah. Maka Islam mendatangi dia melalui hidayah. Sehingga ketika dia udah balik, betah di Islam enak ke masjid pakai, padahal masih kecil, masih SMP udah ke masjid, baca Qurannya dihafalin segala macam. Mulai itu Allah yang berkehendak, bukan kita yang ini, Allah yang berkehendak. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang pilihan. Itu keberuntungan pertama. Berarti Allah udah menjadikan kita calon penghuni surga. Pertama keuntungannya. Lihat hadis nomor 9. Ayyuma ahlu baitim minal arabi wal ajam, penduduk manapun Arab maupun ajam atau non Arab, lihat ya, aradallahu bihim khaira, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah. Saya ulangi lagi ya, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maksudnya yang Allah pilih supaya jadi orang baik gitu loh, pasti akan dimasukin Islam, pasti akan dimasukin Islam. Tapi kemudian setelah itu ada fitnah, ada kegelapan tuh karena orang itu bergaulnya yang enggak. Itu Jumat malam ada di TPA, jadi taklim, Sabtu malam di Flamboyan, Parung. Nah, lo yang cerita, tahu Ustaz tuh. Emang gue tahu. Flamboyan ini. Iya, Flamboyan. Jelas ya. Pertama itu untungnya kita, karena Rasulullah bilang, mau Arab kayak, mau bukan Arab kayak, mau setengah Arab kayak dia misalnya. Tapi kalau udah kehendaki Allah dia jadi baik,
pasti masuk Islam. Amin. Dipertahankan Islam itu. Gitu. Pertama keuntungannya. Yang kedua, siapa-siapa yang masuk Islam, nih, semua dosanya yang dulu dihapus sama Allah. Semua kebaikannya yang dulu kan nggak dinilai kan. Fala yuqbala minhu. Kalau orang non Islam tuh berbuat baik kan dinilai oleh Allah, nggak ditimbang, nggak ada pahalanya. Tapi kalau orang itu dari kafir masuk Islam, kebaikannya dulu Allah register lagi, dikasih pahala. Enak dia dapat Bonus. Jadi dia ada orang kafir. Dia buat baik terus itu. Ama Allah udah jelas tadi di Ali Imran kan ada. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang nyari agama selain Islam, gak akan diterima darinya. Ibadahnya kayak kebaikannya gak akan diterima. Tapi begitu dia masuk Islam, itu dicatat lagi sama Allah. Malaikat yang dulu dia buat baik mana? Catatannya. Kasih pahala. Dosanya, semua dosanya, dosa berat kayak apa juga, masuk Islam, hapus. Itu keberuntungan. enak Islam tuh. Oh, istilahnya yang tadi ayat ini keberuntungan seperti itu. Iya, gitu. Makanya mafhum mukhalafahnya gitu loh. Enggak, maksudnya kalau gitu dulu gua kafir aja dulu. Nah, gua berbuat baik apa udah gitu Mau tahu umur kapan? Bukan belum tahu. Sekarang udah tahu. Makanya gunanya Rasulullah nyuruh kita syahadat tiap hari itu. Berarti kita masuk Islam tiap hari. Paham? Jadidu imanukum bi syahadati alla ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan membaca syahadat. Nah, Bapak baca syahadat masuk Islam lagi. Nah, berarti kemarin itu berbuat baik diterima lagi. Login lagi ya Pak. Login. Gitu. Ya, paham ya? Dah, hadis nomor 3. Lihat. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan suatu masa jahiliyah seperti sedekah, membebaskan budak dan silaturahmi tetap mendapat pahala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khair." Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dulu. Diboyong. Lain kalau dia nggak masuk Islam, sama Allah nggak dikonten. Fala yuqbala minhu. Coba tuh. Kok Ustaz canggih neranginnya? Itu yang penting. Kekosongan wahyu itu Fatrah. baik kan Fatrah. ya. Dia berbuat baik tapi belum turun Nabi Muhammad terus dia meninggal. Iya. Nggak dihitung, Pak. Nggak dihitung. Fatrah itu pahala dan dosa nggak dihitung. Apa? Jadi masa kekosongan kenabian bukan hanya di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada beberapa masa juga di Nabi terdahulu yang kosong gitu. Nah, selama tidak terdengar dakwah yang menyebut nama Allah. Kalau sempat terdengar dari dia, terus dia melanggar, tetap diperhitungkan. Ya kan, Pak? Gitu. Nah, ada hadis yang panjang, saya nggak usah bacain. Hadis nomor 8, yang intinya Bapak lihat yang bold aja deh. Ini ada seorang sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Dia orang yang paling benci sama Nabi. Zaman dulu pengen membunuh Nabi. Tapi setelah dia masuk Islam, maka dia langsung mendatangi Nabi, membaiat Nabi. Baiat Nabi. Begitu mau baiat Nabi, tangan jadi giniin, dia lepas lagi. Loh, kenapa kamu, Amir? Saya minta syarat. Saya membaiatmu, saya minta syarat. Dosa saya semuanya yang terdahulu dihapus. Lalu Nabi berkata apa? Lihat yang di bold aja. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Islam itu melebur dosa-dosa sebelumnya, bahwa hijrah ke agama Islam itu melebur dosa-dosa sebelumnya, dan bahwa ibadah haji itu melebur dosa-dosa sebelumnya. Artinya, siapa yang masuk Islam dari jahiliyah, dosa yang dulu dilakukan di masa jahiliyah
Harusnya kan sama Allah dihukum dong. Orang kafir kan dosanya pasti dihukum. Dihapus, diampuni. Lantaran masuk Islam. Ini yang disebut Islam agama keberuntungan. Jelas? Tuh, ini namanya subul salam nih. Ya, ini fakta ketiga ya. Udah? Fakta keempat. Fakta keempat, adanya perintah kepada kita untuk bertakwa. Ya, bertakwa dan mati dalam Islam. Jadi adanya perintah untuk kita, ya. Kita semua mukhatab ini, orang beriman, untuk takwa dan mati dalam keadaan Islam. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu perintah itu maksa, Pak. Kan kita nggak tahu kapan kita mati. Berarti selama masih ada nyawanya, jangan copot Islammu. Bahaya. Gitu kata Quran. Jangan copot Islammu. Sekali kamu copot, kamu pindah dari subulus salam kepada subulus syaiton. Jalan setan, jalan kiri, jalan kejahatan. Hati-hati, Pak. Ya, perintah itu ada di mana? Di Al-Quran ya. Hak tuqati di mana? Ada di Ali Imran, lihat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati terkecuali kamu dalam keadaan Islam. Nah, di sini ada penyebutan antara takwa dengan Islam. Lihat baik-baik. Ya. Jadi jangan lagi pikiran Bapak begini. Islam itu tingkatan paling bawah, habis itu iman, habis itu takwa. Bukan begitu. Islam ini maksud jangan kamu mati dalam keadaan Islam itu Islam yang takwa, yaitu orang takwa itu sendiri. Sehingga Allah membandingkan nanti nih. Allah terangkan dalam satu surat di Al-Quran, bagi orang takwa saya sediakan surga. Lalu di ayat selanjutnya Allah sebut, apakah patut kami memperlakukan orang Islam dengan orang kafir itu sama? Arti Islam ini itu Islam takwa itu yang dibilang surga. Berarti maksudnya orang Islam itu nggak pantas masuk neraka. Itu maksudnya. Nih Islam sebagai sebuah salam. Lihat surat 68. Surat 68. Surat Al-Qalam ya. Ayat 34 dan 35. Surat 68 ya, Pak? Ya. Ayat 34 dan ayat 35. Lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa tuh? Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Lihat baik-baik ya. Sesungguhnya lil muttaqin, orang yang takwa tadi tuh yang disuruh takwa, ya. Inda rabbihim, disediakan dari sisi Tuhannya jannatin na'im, surga penuh kenikmatan. Jadi orang takwa nih ya, orang takwa yang Islam tadi, Islam kan? Ya. Lalu Allah sebut lagi di situ, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu yang takwa itu seperti orang-orang yang berdosa? Yang berdosa di mana, Pak? Neraka. Lalu jawab pertanyaannya, apakah patut orang-orang Islam masuk neraka? Tidak, karena disediakan surga. Berarti benar nggak faktanya bahwa Islam jalan keselamatan, betul? Nah, alhamdulillah. Itu yang keberapa? Yang keempat ya? Empat atau berapa deh? Iya deh. Nah, jadi Islam itu selain mengantarkan kita ke surga, mencegah dari neraka. Ada seorang pembantu Rasulullah, anak seorang Yahudi. Rasulullah punya pembantu banyak nih, Anas bin Malik, segala orang Islam.
Ini orang Yahudi nih, anak kecil, bantu Rasulullah juga. Dia ngambilin air segala macam di rumahnya. Kalau malam pulang, sakit dia. Rasulullah tengok. Rasulullah bilang, masuklah Islam. Masuklah Islam. Dia anak sakit nih nengok ke bapaknya. Bapaknya masih Yahudi. Udah, kamu ikutin perintah Rasulullah. Masuk Islam dia. Rasulullah pergi sampai bilang, segala puji bagi Allah yang telah mencegah dia masuk neraka. Jadi masuknya Islam anak itu, Rasulullah nyatakan dia tercegah dari neraka. Ini fakta, Pak. Nggak bisa dibantah lagi. Lihat hadisnya, hadis nomor 4. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW, kemudian dia sakit. Maka Nabi SAW datang menengoknya, lalu duduk di dekat kepalanya seraya mengatakan, masuk Islam lah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya. Maka ayahnya berkata, taatilah Abu Qasim, Nabi SAW. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar seraya mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Subhanallah. Logikanya bagaimana sih? Anak kecil yang belum balik, kalau buat dosa disiksa nggak? Mati disiksa nggak? Nggak. Paling-paling masuk al-A'raf, tempat yang nggak ada siksa, nggak ada juga kenikmatan. Tapi Rasulullah udah bilang, dengan masuknya anak ini ke dalam Islam, maka dia tercegah masuk neraka. Itu 11 hal. Udah jelas belum? Nah. Kalau saat Islam itu kan sempurna. Ya. Bagaimana kalau orang Islamnya sendiri hanya ngerjain sholat doang? Nah. Itu berarti dia Muslim yang nggak sempurna. Ya. Nah, itu bisa kita lihat begini. Itu oknum pas pemerintah. Kita dituntut berislam itu kan secara sempurna, secara kafah, secara kafah. Jadi kalau ada orang yang nggak melaksanakan itu, dia kan fondasi, Pak. Bapak bayangkan aja kalau rumah Bapak mestinya punya 4 fondasi, 5 lah dengan tengah gitu. Tiba-tiba satu fondasi hilang gitu. Memang masih berdiri, ya. Tapi sesungguhnya dia cacat. Jadi orang yang keislamannya cacat, surganya dicacat, Pak. Karena itu fondasi banget gitu. Syahadatnya, tauhidnya, sholatnya, zakatnya, segala macam gitu, Pak. Apalagi dia nggak sholat ya. Ya. Soalnya banyak nih teman-teman yang nggak sholat. Kalau karena saya mau ngasih hidayah atau apa, jadi saya ngasihnya nggak saya bilangin, yuk sholat yuk, enggak. Ya. Saya cuma bilang, gue mau sholat dulu. Artinya saya bilang ke dia, Cukup. gue mau ninggalin sholat. Karena kalau tidak yuk sholat, nanti dia tersinggung, nggak apa. Ya. Nabi Muhammad SAW itu pengen sekali pamannya Abu Thalib masuk Islam. Hai paman, waktu pamannya sekarat, hai paman, ucapkan saja la ilaha illallah. Nanti kalimat paman ini jadi hujah bagi saya di hadapan Allah di akhirat nanti, yang akan membela paman itu. Sampingnya pamannya ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Jangan ikutin, gini ponakan kita gini. Rasulullah sedih. Keluar dari ruangan itu, meninggal. Abu Thalib itu meninggalnya dalam keadaan berkata begini, saya ikuti milahnya Bani Qusay, Bani Manaf. Artinya saya masih memelihara berhala itu loh di seputar Ka'bah, musyrik. Sedih Rasulullah. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad sekali-kali tidak dapat memberi hidayah pada orang yang kau cintai. Allah lah yang memberi hidayah. Udah, Rasulullah dari tadi nangis menjadi terhibur ya. Ya jadi dia nggak merasa bersalah karena Abu Thalib nggak masuk Islam. Tapi tiba-tiba beliau penasaran, nanya sama Jibril, tolong tanyain sama Allah dong, kira-kira pamanku ntar di mana letaknya? Oh, pamanmu ada di surga, ada di neraka jahanam. Yang paling ringan siksaannya, di mana kakinya ditaruh batu kerikil,
kepalanya pecah, mendadak, mendidih. Siksanya itu. Terus menerus. Tapi tetap bisa. Jadi artinya kita sebatas ngasih tahu aja sama orang, jangan begitu. Ayo sholat, udah. Jangan pengen, karena kita nggak bisa beri hidayah, Pak. Saya nggak bisa beri hidayah. 1000 kali saya ceramah begitu. Kalau Bapak emang cuma dengerin selesai urusannya, ya kan? Kan ada firman, Bas. Lu jangan merasa kulilah kalau muron. Yo, kulihat kalau muron ya. Dia kalau ngomong Arab dia malu-malu dia. The King of Lord. Lalu yang keberapa? Nah, Faktanya Allah menyatakan Islam itu adalah tali antara Allah dengan hambanya, Muslim. Siapa pegangan sama Islam itu, sama tali Allah ini, nggak akan pernah putus. Nah, kenapa saya bilang Islamnya? Karena ayatnya dimulai dengan kata-kata din, agama. La ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas yang mana yang lurus, yang mana yang bekok. Ya. Fama yakfur bitaghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Ini ciri Islam nih, tauhid nih, ya kan? Faqadis tabsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali Allah yang sangat kuat. Lam pisau malaha, dan tidak akan pernah putus lagi tali itu. Begini Pak, ini Bapak masuk ruangan, buka pintu ruangan 3x3, ada tali. Bapak lihat, ada tali yang paling gede kayak tambang gitu, dan ke atasnya kayaknya terus nggak putus-putus. Tali yang lain pakai kerekan sumur biasa gitu dan kecil-kecil gitu. Yang dipilih yang mana? Yang gede. Karena di bawah jurang. Akhirnya Bapak berusaha megang itu. Bener, dengan megang itu nggak putus. Terus itu. Ibaratnya begitu. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, lam fisau malaha. Sekali dia pegang Islam, kafir pada taghut dan beriman pada Allah, maka dia sungguh dia telah memegang tali Allah. Al-Baqarah 256. Buka. Al-Baqarah 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk ke agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas sungguh telah jelas yang antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ya. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali Allah yang sangat kuat. Lam fisau malaha, tidak akan pernah putus lagi. Wallahu samiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pegang tali Allah. Pegang tali Allah. Itulah makna Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Paham? Tahu? Paham? Tanyain dia aja. Lagi mencerna. Enggak, ini kan yang saya ceritain kan fakta kan? Iya. Fakta-fakta bahwa Islam itu jalan keselamatan. Fakta-faktanya ini. Gitu. Udah? Nah, fakta terakhir begini. Adanya perintah kepada kita dari Al-Quran, dari Allah, untuk megang Islam ini secara kafah, Pak Basuki, secara kafah. Tapi sesudah itu ada larangannya. Nah, larangannya itu kira-kira maknanya begini. Jangan kamu pilih jalan-jalan yang bukan jalan keselamatan. Jadi kita dengan perintah ini digiring. Kamu pegang Islam deh, dan pilih jalan yang selamat. Bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Hai orang yang beriman,
masuklah Islam secara keseluruhan, total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan karena ikutin jejak setan, langkah-langkah setan. Jejak di mana, Pak? Di sungai. Jalan. Innahu, setan itu lakum, untuk kamu, adu mubin, musuh yang nyata. Jadi pilih jalan yang bener lo. Buka Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Oh ya. Ya. Nah. Nah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuk kamu dalam Islam secara keseluruhan, jangan kamu pakai jalan yang tidak selamat, itu jalannya setan. Ini fakta lagi bahwa Islam jalan keselamatan. Ini nyuruh apa nih? Nyuruh apa kita nih? Yang namanya kafah tuh, nyuruh istiqomah. Makanya Nabi pernah didatengin sama seorang sahabat namanya Abu Amr Sufyan As-Saqafi. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, katakan padaku tentang Islam yang tidak ada lagi aku akan tanya pada orang lain selain kepada engkau." Apa kata Rasulullah? Kul, katakan sahabatku, amanna, aku beriman pada Allah. Semastaqamu. Kemudian kamu istiqomah. Cukup itu. Jadi aku beriman pada Allah, istiqomah dalam Islam ini. Kafah tadi itu. Ya, lihat hadisnya. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, maksudnya dari Abu Amrah ya, "Wahai Rasulullah, katakan padaku tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu." Beliau bersabda, "Kul, katakan wahai Abu Amrah, amantu, aku beriman billah pada Allah." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Tsumastaqim," kemudian kamu istiqomah. Istiqomah itulah yang namanya udkhulu fi silmi kafah. Ya. Nah, perlu Bapak tahu, lanjutan dari semua ini adalah kalau kita sempat istiqomah, kompensasinya kita akan diberikan rezeki, Pak. Rezeki beneran. Jadi gak sedetik pun Islam kita tinggalin. Istiqomah tuh gampang, kafah tuh gampang. Di masjid dia menyembah Allah, di pasar dia menyembah Allah, di kantor dia menyembah Allah. Nggak nyurangin Allah, cukup gitu aja istiqomah tuh. Artinya Islam dibawa kemana-mana. Memang cara paling gampang, banyakin wudu. Kalau batal wudu lagi, termasuk istiqomah tuh. Atau pakai pici, ke mall sama istri pakai pici. Gak sempet Bang lirik yang lain. Masa pakai pici paten lu. Nyindir kita Pak Tom. Misalnya ini cuma praktek kecil aja seperti itu istiqomahnya. Ya. Jadi itu gunanya untuk apa? Menjadikan kita Islamnya terus menempel pada kita. Tuh. Lihat surat Jin surat 72 ayat 16. Ini kompensasi kalau Bapak istiqomah. Apa kata Allah? Terus saya gak jelas tuh huruf ajarnya. Wa allawis taqamu, dan kalau mereka istiqomah ala thoriqah, tetap berjalan di atas lurus, di atas jalan agama Islam, thoriq Islam itu maksudnya ya. Maka kompensinya adalah la asqainahum ma ghadaqa.
benar-benar kami akan beri minum pada mereka air segar, atau maksudnya rezeki yang banyak. Ya, itu. Jadi istiqomah itu akan diganjar Allah dengan kompensasi rezeki yang banyak. Sekarang pertanyaannya lagi, apa makna banyak? Cukup. Betul. Cukup beli Messi. Enggak kayak gitu. Ini lagi ngomong serius. Makna banyak apa? Cukup. Sebab kalau makna banyak kita artikan dengan jumlah, tiap orang berbeda. Bagi saya 5 juta banyak. Mungkin bagi Pak Tom kecil. Bagi Faiz 500.000 banyak. Mungkin bagi Pak Karim 50.000 udah banyak gitu. Jadi makna banyak itu cukup. Makanya orang Islam yang istiqomah lebih berbahagia lagi ketika diberi rezeki, diberi pula sifat qanaah. Sifat nerimo cukup. Qanaah itu artinya qaniun, artinya puas. Ya Allah seberapa aja ya udah dia dari Allah. Itulah yang Pak Sugeng ngalamin tuh. Berapa aja dia nggak ngeluh, cuma segini apa gitu. Ya nggak apa-apa dikit lah. Yang penting ada qanaahnya gitu. Ya. Jadi Sugeng namanya sekarang Sugeng Qanaah. Sugeng qanaah. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Berapa? 7. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lihat berarti ya, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Lihat, wa ruziqa kafafa, dan diberi rezeki yang cukup. Ya kan? Terus wa qanna'atullahu bima atah, dan Allah kasih dia sifat puas, sifat qanaah atas rezeki yang dia terima. Wah, bahagia Pak udah. Gimana caranya kita bisa puas dengan yang Allah berikan? Caranya jangan pernah lihat ke atas kalau materi. Lihat bawah aja. Jadi ya jangan pernah, waduh kok dia punya ini ya, jangan. Lihat bawah aja. Wah, dia belum punya, saya udah punya. Syukur. Ya. Itu. Dan terakhir orang yang istiqomah itu pasti dikasih surga. Istiqomah qanaah surga. Hadis nomor 5. Terakhir sekali. Lihat. Nomor 5. Iya. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari radhiyallahu anhu, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, lihat ya. Arawaita iza sholaitul maktubah. Bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat yang wajib? Wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltu halala wa harramul harama wa lam yazid ala dzalika syai'a, dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak tambah sedikit pun. Lihat baik-baik. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Beliau menjawab, "Na'am." Saking sempurnanya Islam. Bid'ah lagi dong. Ya. Enggak ditambah, enggak di ini, pokoknya dia tertib istiqomah melaksanakannya pasti surga. Artinya Islam adalah jalan keselamatan ke surga. Demikian untuk hari ini. Dan insya Allah di bagian ketiga minggu depan, caranya sekarang, caranya menempuh jalan Islam yang selamat menuju surga seperti apa? Insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.